Bab 9, Mengalah untuk menang. Lin Cuxue tahu di dalam hatinya bahwa jika mereka menolak memberi uang, mereka pasti akan mendapat masalah di masa depan. Berbicara tentang para petugas jahat ini, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki karakter yang terlalu buruk. Mereka meminta biaya perlindungan tidak lebih dari untuk menghidupi keluarganya. Tapi bagaimanapun juga, jika tidak memberinya uang, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi Anda di kemudian hari, dan itu akan menjadi masalah yang terlalu besar. Lin Cuxue berkata dengan suara perlahan, "Ketua petugas yang terhormat, saya hanya seorang istri, jadi saya tidak bisa mengambil keputusan. Tunggu sebentar, saya akan meminta suami saya untuk berbicara." Sebelum dia sempat memanggil, Liang sudah membuka tirai dan berjalan keluar. "Wah, regu petugas pasar kita ada di sini untuk menyentuh tanah, terkena angin dan matahari, dan menjilat darah dari ujung pisau. Saya hanya orang biasa yang mencoba menjalani kehidupan yang solid. Meskipun saya sudah menjual 300 mangkuk hari ini, sebenarnya, dari awal saya telah mempersiapkan semangkuk untuk setiap para petugas. Cuxue, bawakan makanan penutup di atas meja, untuk para petugas pasar kita." Para petugas jahat ini terkejut. Sejujurnya, meskipun sebagian besar toko lain memberikan apa yang disebut bonus, itu sebenarnya tidak begitu bagus. Orang-orang toko yang mereka kutip, tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa di depan mereka, tetapi begitu mereka berbalik pergi, dan mengambil beberapa langkah, mereka dipandang rendah dan disindir, bahkan ada yang terang-terangan mengolok-olok mereka. Tapi istri dan anak mereka semua harus makan, jadi mereka harus menanggungnya, demi mencari semangkuk nasi untuk keluarga mereka. Ini pertama kalinya mereka diperlakukan dengan hormat, terlebih yang baru saja mereka dengar, membuat mereka sangat terkejut. Mereka telah disiapkan semangkuk makanan penutup es dan salju, yang harganya 100 koin tembaga. Pemimpin petugas ini bernama Ma Liu, dan dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Liang, kami semua tahu bahwa kamu adalah sarjana terkenal, dan kami tidak berani mengganggumu. Ini karena saudara-saudaraku tidak tahu apa-apa, jadi sudah terlambat ketika aku mencoba menghentikan mereka. Aku benar-benar minta maaf. Jika berbicara tentang uang keamanan ini, aku akan berterima kasih jika kamu memberiku 20 atau 30 sen, dan itu sudah sangat cukup. Dan ini, dikatakan bahwa hanya keluarga kerajaan dan bangsawan yang mampu membeli makanan penutup ini. Kami tidak layak menerimanya. Tolong segera ambil kembali." Ma Liu mencoba menolak, sambil melihat es salju yang menggugah selera, yang tersaji di depan mereka. Liang merasa sangat lega. Tampaknya orang-orang jahat ini hanya dipaksa oleh kehidupan dan bukanlah tipe penjahat yang suka melakukan pemerasan. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Mengapa Anda berbicara begitu merendahkan diri? Tugas kalian sangat penting dan beresiko, jika ada seorang pembunuh, pencuri dan lainnya, bukankah semua petugas harus mempertaruhkan nyawa untuk menangkap penjahat tersebut? Jangan terlalu sungkan. Suatu kehormatan bagiku, Liang, bisa meredakan sedikit panas para regu petugas. Cepatlah makan. Jika kita berbicara beberapa kata lagi, nanti semua esnya akan mencair menjadi air." Ma Liu tergerak di dalam hatinya. Dia adalah pria yang ceria. Melihat betapa murah hatinya Liang, mereka pun tidak mau menolak lagi di depan banyak orang. Setelah ragu-ragu sejenak, Ma Liu mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk dan mulai memakannya. Dengan dia yang memimpin, bawahan lainnya juga mulai berpesta. Ya Tuhan, ternyata makan es dan salju di musim panas rasanya enak sekali. Pantas saja semua orang ingin naik jabatan dan menghasilkan banyak uang. Saya memperoleh beberapa pengalaman hari ini dan mengetahui bagaimana rasanya menjadi menteri keluarga kerajaan. Ini semua berkat kemurahan hati Liang. Ma Liu ini agak miskin, tapi dia adalah orang yang bersih dan rapi, dan tidak mau berhutang budi kepada siapapun. Mereka baru saja makan beberapa mangkuk makanan penutup es dan salju dari Liang. Ini adalah bantuan senilai ratusan koin, yang harus dibayar kembali. Liang, dalam beberapa hari ini, kami berpatroli di pekan raya kuil ini. Jika kamu butuh sesuatu, panggil saja kami. Kita bisa bertemu satu sama lain di kota kabupaten pada hari kerja. Mari kita lebih dekat lagi di masa depan. Ketika Liang mendengar ini, dia menghela nafas, "Ya, itu benar, tapi sebenarnya hari ini saya tidak ingin merepotkan ketua petugas di cuaca yang panas ini.
Ma Liu menjadi bersemangat begitu dia mendengar ini dan berkata dengan keras. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Mungkin kami bisa membantu. Li Yang, jangan begitu sopan kepada kami orang yang kasar ini. Dari mana saya bisa memulainya? Baiklah, mari kita bicarakan ini. Li Yang sengaja ragu-ragu dan mulai bercerita, sebenarnya, itu hanyalah sebuah taruhan. Saya membuat perjanjian tertulis dengan Nyonya Wang di depan semua orang. Karena itu, Li Yang mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Meskipun Ma Liu adalah orang yang kasar, dia pernah bersekolah di sekolah swasta selama beberapa tahun di tahun-tahun awalnya, jadi dia bisa mengenali kata-kata ini. Melihat bukti tertulis, sangat jelas Nyonya Wang bertaruh dengan Li Yang. Jika uang Li Yang tidak mencapai 20 tael dalam 3 hari, Li Yang akan bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di sungai. Namun jika uangnya dapat dibayar kembali, Nyonya Wang akan pergi ke biara di luar kota untuk mencukur rambutnya dan berlatih meditasi mulut tertutup selama 3 tahun. Setelah selesai membaca, Ma Liu berkata dengan suara yang dalam, Li Yang, ini sudah jelas. Apakah itu hanya karena Anda takut Nyonya Wang tidak mau mengakuinya? Kedua belah pihak sudah menandatangani kontrak, dan wajar jika harus dipenuhi sesuai kontrak. Itu mudah, hal seperti ini bisa kami urus di lapangan. Dengan perjanjian ini, setelah 3 hari, Li Yang, Anda akan membayar kembali uangnya, dan Nyonya Wang ini bisa pergi ke biara. Jika dia tidak mau pergi, saya sendiri yang akan mencukur kepalanya dan mengirimnya pergi. Li Yang tersenyum dan berkata, "Oh, ketua petugas sangat ramah tamah. Saya telah mendapatkan seorang teman yang baik hari ini. Mari kita sering saling mengunjungi di masa depan, dan mencari toko anggur untuk mengobrol tentang masa lalu dan masa kini." Ma Liu sangat berterima kasih, kemudian membawa para bawahannya dan pergi. Lin Cuxue menghela nafas lega ketika dia melihat orang-orang itu pergi. Ketika orang biasa melihat petugas jahat, mereka akan merasa jijik dan menghindarinya, atau mereka takut seperti melihat harimau. Tanpa diduga, suaminya malah mengobrol dengan orang-orang ini, seolah-olah mereka adalah sahabat karib, dan diam-diam Lin Cuxue merasa aneh. Karena biasanya dulu, suaminya menganggap dia adalah seorang sarjana terhormat, dan orang yang mulia. Belum lagi petugas-petugas jahat yang sering berbuat buruk ini, bahkan kepada orang biasa pun, suaminya terlalu malas untuk meladeni mereka. Namun saat ini, melihat sifat duniawinya, dia benar-benar halus dan pengertian, dan dia terlihat seperti orang yang sering berinteraksi dengan orang lain. Faktanya, Li Yang adalah seorang taipan bisnis di kehidupan sebelumnya, dan dia melakukan banyak negosiasi dalam dunia bisnis dan hiburan. Justru karena itulah dia memahami secara mendalam prinsip, mengalah untuk menang. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Jangan meremehkan orang-orang jahat ini, mereka hanyalah orang-orang kasar, tetapi mereka juga merupakan lembaga penegak hukum yang kejam di tingkat akar rumput, dan mereka pasti akan memainkan peran kunci ketika saatnya tiba. Saya biasanya terlalu tertutup dan menyendiri, dan saya bahkan tidak punya teman. Bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di dunia ini? Hari ini, hanya dengan beberapa kata dan beberapa mangkuk es krim, saya bisa mendapatkan teman, dan dengan senang hati membantu saya. Sekarang tidak ada jalan yang lain, kepala Nyonya Wang harus dicukur. Suamiku, jika kamu ingin berteman dengan mereka, berikan saja mereka beberapa koin tembaga. Makanan penutup es dan salju ini sangat mahal, dan membutuhkan banyak usaha untuk membuatnya. Aku benar-benar tidak tega melepaskan itu. Lin Cuxue adalah seorang wanita. Setelah mendengar kebohongan Li Yang saat berjualan, dia benar-benar berpikir bahwa membuat makanan penutup es dan salju mahal itu membutuhkan banyak usaha. Li Yang tertawa dan melihat tidak ada seorang pun di depan toko, jadi dia menyeret istrinya ke dalam toko. Dengar, istriku, barang ini tidak berharga. Kita bisa membuat es hanya dengan sedikit sendawa. Kita bisa melunasi hutang kepada Zhang dengan penghasilan hari ini. Dan saya juga akan pergi ke rumah Lin lagi besok. Saya memperkirakan jika kita menjualnya dalam 3 hari, kita mungkin akan memiliki banyak sisa saldo, sekitar 40 atau 50 ribu dolar. Ketika Lin Cuxue mendengar jumlah uangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kusen pintu dengan tangannya, agar dia tidak jatuh ke tanah karena pusing.
Suamiku, kamu benar-benar orang paling cerdas di dunia. Bab 10, Cincin Besi Berlapis Tembaga Putih. Kebahagiaan datang begitu cepat hingga hampir membuat orang pusing. Pikiran Lin Cuxue kosong sekarang, dan dia masih menganggap itu hanya mimpi. Sebelumnya, selain belajar, suaminya tidak pernah mempedulikan apapun yang besar atau kecil, bahkan dia tidak memiliki kemampuan dasar untuk mengurus dirinya sendiri. Tapi kali ini, Lin Cuxue tidak tahu apa yang terjadi. Dia benar-benar menguasai mantra sihir tanpa guru, dan dia mampu menciptakan es dan salju di tengah musim panas tanpa alasan. Setelah sekelompok pelanggan lainnya datang dan pergi, toko untuk sementara sunyi, dan Li yang membawa istrinya ke belakang. Ketika mereka masuk, Lin Cuxue melihat ada baskom kayu dengan berbagai ukuran di lantai, dengan ember dan kaleng berisi air matang dingin berjejer di sebelahnya. Meja dan konter dipenuhi bunga dan buah-buahan, dan beberapa mangkuk batu berisi jus. Warnanya mempesona. Istriku, resep ini tidak bisa diturunkan, jadi jangan bilang siapa-siapa. Sendawa bisa menyerap panas, kita hanya perlu memasukkan baskom besar ke dalam baskom kecil, isi keduanya dengan air bersih, lalu masukkan sendawa ke dalam baskom besar. Lihat, air di baskom kecil ini sudah berubah menjadi es. Tambahkan saja susu sapi dan kambing, madu, bunga dan buah-buahan. Baru kemudian Lin Cuxue menyadari bahwa perkataan suaminya adalah benar. Ini luar biasa. Dulu suaminya selalu mengatakan bahwa ada rumah emas di dalam buku. Anggap saja tidak ada seorang pun kecuali suaminya yang tahu cara membuat es dari sendawa. Ini pasti tertulis di buku orang bijak yang dibacanya. Agar orang lain tidak menebak-nebak cara membuat es, saya juga membeli arang belerang, bubuk kapur tohor, cinnabar dan lain-lain. Bahkan jika seseorang mengetahui tentang barang yang saya beli, sangatlah mustahil untuk mengetahui formulanya sendiri, dan jika menebak dan mencobanya, itu mungkin akan menyebabkan bencana. Lin Cuxue sedikit ketakutan ketika mendengar ini, dan berbisik, suamiku, kudengar kamu berkata kamu tidak akan pernah melakukan bisnis ini lagi setelah 3 hari. Mengapa? Kita bisa menjual makanan penutup es dan salju senilai 30 tael perak dalam 1 hari. Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Li Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Istriku, kamu tidak mengerti. Orang biasa bersalah karena menyembunyikan harta karun, kita hanya melakukan bisnis ini sesekali. Seiring waktu, banyak orang akan cemburu. Ada begitu banyak orang jahat di dunia ini. Jika bisnis kita menjadi makmur, mereka akan iri dan diam-diam akan merugikan kita. Fondasi keluarga kita terlalu lemah sekarang, dan kita sama sekali tidak dapat melindungi resep ini. Jadi dalam 3 hari, saya akan menjual kembali resep ini dengan harga tinggi dan membuat pot emas pertama kita. Lin Cuxue memikirkannya dan merasa suaminya benar. Jika dia menghasilkan puluhan dolar setiap hari, berapa banyak orang yang akan menginginkan kekayaan mereka? Suaminya tidak punya kuasa untuk mengekang ayam, dan dia sendiri hanyalah seorang wanita lemah. Jika orang jahat datang ke pintu, bukankah itu akan mengundang masalah? Tepat ketika Lin Cuxue merasa tidak nyaman, Li Yang berbisik lagi. Tidakkah istriku melihat toko-toko di sekitar kita? Mereka semua memiliki pandangan yang buruk kepada kita. Orang-orang ini semua pasti saling mengenal satu sama lain, tetapi mereka sengaja tidak berbicara dan hanya berkomunikasi dengan mata mereka. Pasti ada yang memerintahkan mereka datang ke sini untuk menyakiti keluarga kita. Orang-orang di sekitarnya semua adalah bawahan keluarga Zhang. Untuk menghancurkan bisnis Li Yang, mereka membayar mahal untuk mensubkontrakkan toko-toko di sekitarnya. Mata Li Yang tajam dan dia segera menyadari bahwa orang-orang ini berada dalam kelompok yang sama, jadi dia sudah berhati-hati. Karena pihak lain ingin menghancurkan bisnisnya tetapi gagal, langkah selanjutnya mungkin adalah mereka akan mengambil risiko. Justru karena itulah ketika dia melihat sekelompok petugas jahat yang dipimpin Ma Liu datang, untuk meminta apa yang disebut uang keamanan, dia dengan sengaja bertindak murah hati dan berteman dengan geng-geng tersebut. Selama masih ada hubungan seperti ini, setidaknya tidak ada yang berani memprovokasi mereka di Pekan Raya Kuil. Tentu saja, tidak mudah untuk menceritakan hal ini kepada istrinya, agar tidak takut. Pasangan tersebut adalah sepasang suami istri, yang satu bersembunyi di belakang dan membuat es krim karena IQ-nya yang tinggi, dan yang lainnya berjualan barang di depan dengan wajah cantik.
Sore harinya, tas-tas itu sudah penuh dengan koin tembaga. Suamiku, kita kaya kali ini. Kita tidak hanya bisa membayar kembali hutang dari orang kaya Zhang, tapi uang yang kamu pinjam dari rumah Lin juga bisa dilunasi besok. Lin Chuxue sangat bahagia seperti seorang anak kecil. Dia menghitung koin tembaga di tangannya dan tidak ingin untuk meletakkannya. Melihat istrinya begitu bahagia, Li Yang berkata sambil tersenyum, 300 mangkuk ini telah terjual. Ayo pulang lebih awal untuk menghindari komplikasi. Sebelum saya pergi, saya akan membuat sesuatu. Istriku, duduklah di sini dan jangan meninggalkan toko bahkan setengah langkah pun. Saat dia berbicara, Li Yang mengambil 2 penggilas adonan dari mangkuk batu, panjangnya 1,5 kaki dan setebal telur bebek. Bagian depan kedua rolling pin ini diwarnai dengan warna-warni dan digunakan untuk menumbuk jus dalam mangkuk batu. Li Yang menyeka penggilas adonan hingga bersih dengan kain, membungkusnya dengan selembar kain, meninggalkan toko, dan berjalan mengelilingi pameran kuil. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara gemerincing tempat di depannya. Li Yan mengikuti suara tersebut dan menemukan bahwa itu memang toko pandai besi. Meskipun tingkat teknologi dinasti Zhou besar sangat terbelakang, dan tingkat kemajuannya berada di bawah dinasti Han Barat, tetapi produk di sini sangat kaya. Terkadang pengerjaan berkaitan dengan sumber daya. Biji besi di sini berkualitas sangat tinggi, dan pengrajin telah menguasai metode karburasi dan pembuatan baja. Li Yang mengeluarkan 2 rolling pin dari sakunya dan masuk ke toko. Segera seorang pandai besi datang untuk menyapa. Tamu yang terhormat, ini, alat pertanian apa yang ingin Anda buat? Beri kami gambaran kasarnya dan kami bisa membuatkannya. Selama barangnya tidak besar, Anda bisa mengambilnya di hari yang sama. Li Yang tersenyum dan berkata, saya akan membuat alat kecil sekarang. Saya akan memasang cincin besi pada 2 batang kayu ini, dan kemudian menghubungkannya dengan rantai tembaga putih di tengahnya. Rantainya tidak perlu terlalu panjang. Kira-kira sepanjang telapak tangan. Berapa harganya? Saya ingin sekali menggunakannya hari ini. Pandai besi menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang ingin Anda lakukan dengan benda seperti itu? Kelihatannya seperti cambuk yang digunakan untuk mengirik gandum di pedesaan, apakah ada gunanya di daerah ini? Saya membutuhkannya untuk urusan ini. Saya akan menggunakannya untuk memalu dan membuang rami ketika saya pulang. Li Yang berkata, ini benar-benar mendesak. Saya tidak peduli dengan biayanya. Ketika pandai besi mendengar bahwa dia tidak peduli dengan biayanya, mata pandai besi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Ini, saya akan membungkus cincin besi dengan tembaga putih tebal, agar memastikannya sangat kuat, dan kemudian gunakan ukiran Moyer di bagian luar. Aku juga akan menempa rantai tembaga putih ini untukmu. Sekalipun itu dipakai seumur hidup, rantai itu tidak akan pernah retak. Aku akan menunda semua pekerjaan lain dan melakukan pekerjaan mendesakmu ini terlebih dahulu. Li Yang diam-diam merasa geli. Cara pandai besi sering terlihat di kawasan bisnis. Pertama, dia harus meletakkan dasar, lalu dia harus menanyakan harganya. Benar saja, pandai besi itu mengertakkan gigi gerahamnya dan berkata dengan rasa malu, yah, lagi pula aku terburu-buru untuk bekerja. Aku tidak tahu, apakah Anda bersedia membayar 200 sen? Sebelum pandai besi selesai dengan ragu-ragu, Li Yang berkata dengan riang. Oke, saya tidak akan menawarnya, tapi saya juga meminta master untuk lebih memperhatikan kualitas barangnya. Oh iya, kapan saya bisa mendapatkannya? Pandai besi sangat senang ketika dia mendengar bahwa pihak lain setuju, dia sangat gembira hingga mulutnya hampir mencapai telinganya. 2. Tidak, datang dan ambillah 1 jam lagi, aku jamin Anda akan puas. Bab 11, Orang Kaya Zhang, yang kejam. Li Yang menghasilkan banyak uang di Pekan Raya Kuil, tetapi Nyonya Wang sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Tidak pernah dalam mimpi terliar saya dapat membayangkan bahwa seorang sarjana yang tidak berguna dapat memiliki pengalaman bisnis seperti itu dan mendapatkan lusinan koin tembaga dalam 1 hari. Orang kaya Zhang masih menunggu Li Yang bangkrut dan mati, lalu menyita akta tanah kemudian merebut wanitanya. Nyonya Wang sama cemasnya seperti semut di panci panas, dan dia tahu bahwa dia mungkin akan melakukannya. Meskipun keluarga Zhang kaya, dia adalah penjahat dan mantan tentara bayaran, jenis orang yang tidak akan melepaskan elang ketika dia melihat kelinci. Untuk membuat Li Yang bangkrut,
dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa begitu banyak toko. Hasilnya sangat tidak bagus. Liang menjual makanan penutup es dan salju, tetapi anak buah Zhang tidak bisa menjual satupun barang mereka. Bagaimanapun mereka kehilangan untung bahkan tidak bisa mengembalikan modal. Jika Zhang mengetahui hal ini, dia pasti akan menyimpan dendam. Dengan kekuasaannya, dia dapat melakukan sesuatu, dia pasti mencari seseorang untuk mematahkan kaki Nyonya Wang. Nyonya Wang panik sepanjang hari, dia berlari pulang dan berpikir keras, dan dia benar-benar tidak punya rencana untuk bertahan hidup dalam bahaya. Orang kaya Zhang sedang duduk di rumah, menunggu kabar baik datang dari Pekan Raya Kuil, ketika dia tiba-tiba mendengar Nyonya Wang berada di luar pintu meminta pertemuan. Haha, sepertinya rencananya berhasil. Lin Cuxue, kamu akan segera naik ke tempat tidur saya. Orang kaya Zhang berseri-seri dengan gembira dan segera meminta pengurus rumah tangga untuk membawa orang tersebut masuk. Namun, begitu Nyonya Wang memasuki pintu, ada yang tidak beres dengan suasananya. Dia melihat Nyonya Wang dengan wajah sedih. Setelah memasuki pintu, dia berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa maksudmu ini? Angkat kepalamu dan bicaralah. Tuan Zhang, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya Wang menangis. Liang, mendapat resep ajaib dari suatu tempat yang dapat membuat es dan salju di tengah musim panas. Saya melihatnya di Pekan Raya Kuil. Sebuah mangkuk berharga 100 koin tembaga. Mereka juga membuat merek bambu, untuk mengantisipasi antusias pembeli. Dia menjual hingga 300 mangkuk dalam satu hari. Persediaannya benar-benar terbatas. Ini adalah petir besar di hari yang cerah. Tuan Zhang merasa terbakar di bagian luar dan bergemuruh di bagian dalam. Sialan, kenapa kamu tidak mencari tahu terlebih dahulu? Tahukah kamu berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk Pekan Raya Kuil ini? Bisakah kamu, bangsat sialan, membayar kompensasinya? Orang kaya Zhang tampak galak, seolah ingin memakan seseorang. Meskipun orang ini kaya, latar belakangnya tidaklah baik. Dia awalnya adalah seorang bandit dari Gunung Niutu. Karena dia melakukan kejahatannya dengan hati-hati dan tidak pernah membiarkan siapapun hidup, dan dia bisa mengumpulkan banyak uang dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, kehidupan menjilat darah dari ujung pisau tidak bisa bertahan lama. Orang ini tiba-tiba mengubah identitasnya dan membawa bawahan terdekatnya ke Kabupaten Guan. Lagi pula, ada banyak pedagang di daerah ini, dan banyak pedagang asing memilih untuk menetap di sini, dan tidak ada yang mengetahui asal-usulnya. Tetapi meskipun dia telah menjadi orang kaya selama beberapa tahun, amarahnya dan niat membunuh tidak melemah sama sekali. Melihat Nyonya Wang tidak bisa melakukan hal-hal dengan baik, di matanya dia sudah mati. Nyonya Wang adalah orang yang tinggal di pasar, dan rasa angkuh dan sifat kejamnya dapat dilihat secara sekilas. Tapi sekarang melihat wajah garang orang kaya Zhang, dia sangat ketakutan hingga tahu hidupnya dalam bahaya. Orang kaya, masih ada harapan untuk masalah ini, tolong dengarkan aku baik-baik. Setelah mendengar ini, orang kaya Zhang perlahan menjadi tenang. Lagi pula, dia baru saja mencuci tangan di baskom emas. Jika masalah ini bertambah besar, mungkin akan berimplikasi pada hal-hal buruk di masa lalu, yang nilainya lebih dari kerugiannya. Apakah ada jalan keluar? Bangun dan bicaralah perlahan. Selama metode ini berhasil, saya akan melupakannya dan semua yang saya janjikan kepada Anda akan terpenuhi. Nyonya Wang menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan cepat, Tuan Zhang, meskipun Liang ini memiliki otak yang bagus, pada akhirnya dia tetaplah seorang sarjana yang lemah. Jalan dari Pekan Raya Kuil ke rumahnya sangat terpencil. Tuan Zhang, Anda dapat mencari beberapa orang asing dari luar kota dan menyerangnya di sana. Tentu saja, ini menyangkut tentang nyawa manusia yang dipertaruhkan, jadi, jangan bunuh siapapun. Selama Anda mengalahkan sarjana itu sampai dia setengah mati, setengah dari masalah akan terpecahkan. Lin Cuxue, seorang wanita penganut Tao, ketika hal ini terjadi, dia pasti panik dan mencari obat untuk suaminya. Kita bisa menyuap dokter untuk memberinya racun di dalam obatnya, dan pasti akan membuat Liang pergi menemui Raja Neraka. Wajah orang kaya Zhang tidak yakin, dan dia bergumam di dalam hatinya. Nyonya Wang, apakah strategi ini akan berhasil? Jika preman tersebut tertangkap, nasibmu akan berakhir tragis, bahkan akan lebih buruk dari saya. Setelah memikirkan sesaat, strategi ini bisa benar-benar berhasil. Mengalahkan Liang bukanlah kasus besar.
Selama preman yang memukulnya melarikan diri, kemungkinan besar kasus itu akan hilang. Beberapa hari kemudian, setelah meminum obat yang sudah diberi racun, dia akan meninggal karena sakit. Orang lain hanya akan mengira lukanya serius dan sulit disembuhkan, dan tidak ada yang meragukannya. Memikirkan hal ini, wajah orang kaya Zhang berangsur-angsur menjadi rileks dan dia mulai tersenyum lagi. Nyonya Wang, lihat betapa takutnya kamu. Tidak peduli masalah sepele apapun. Aku sudah memikirkan masalah ini dengan baik. Ingat, kamu harus merahasiakannya, jika tidak. Orang kaya Zhang tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi menatap pihak lain dengan tatapan sinis. Nyonya Wang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan buru-buru pergi. Melihat orang itu telah pergi, Zhang mengangguk dan memanggil pengurus rumah tangga menghadapnya. Pria ini namanya adalah pengurus rumah tangga, tetapi sebenarnya dia adalah wakil kepala rumah ketika dia menjadi bandit saat berada di gunung. Kalau kita tidak tahu cara menghentikan bisnis Liang, carilah beberapa bajingan di pedesaan di luar kota. Mereka akan diberi bayaran untuk menghajar Liang. Aku akan mematahkan pinggang dan kaki Liang malam ini. Biarkan dia tetap di tempat tidur dan buang air di tempat tidur. Aku tidak percaya, Lin Cuxue masih bisa melayani sampah seperti itu. Jangan takut mengeluarkan lebih banyak uang, cari saja seseorang yang mulutnya rapat dan bisa menjaga rahasia. Penjaga rumah tangga itu tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk setuju, pergi ke kantor akuntansi untuk menarik uang, dan bergegas mencari seseorang di luar kota. Sementara itu, Li Yang memperkirakan waktu pengerjaan alatnya hampir habis, jadi dia berjalan ke toko pandai besi, mengambil 2 penggilas adonan, dan membayar 200 koin tembaga. Dia melihat ujung kedua rolling pin itu dibungkus dengan tembaga tebal, dengan cincin besi bertatahkan di salah satu ujungnya, dan rantai tembaga putih setebal jari kelingking dihubungkan keduanya di tengah. Ukiran pola awan sangat detail, dan itu menunjukkan bahwa banyak usaha telah dilakukan pandai besi untuk itu. Li Yang juga sangat puas, dan kembali ke toko dengan 2 rolling pin ini. Lin Cuxue juga merasa lucu saat melihat suaminya kembali, dan membawa barang seperti itu. Suamiku, apa ini? Dulu aku pernah pergi ke perkebunan pedesaan bersama ayahku, untuk menghindari teriknya musim panas, aku melihat orang-orang menggunakan alat seperti ini untuk mengirik gandum, tapi yang ini agak terlalu pendek. Li Yang tidak menjelaskan banyak hal, dia memberi isyarat dengan 2 penggilas adonan, memasukkannya ke dalam gaunnya dan menaruhnya di ikat pinggangnya. Istriku, ini hanya alat. Kalau saya punya waktu untuk berlatih memakainya, kamu akan tahu kegunaannya. Sekarang, ayo kita pulang lebih awal. Ada orang-orang yang berdedikasi yang bertanggung jawab atas toko-toko di pameran kuil ini. Ketika pemilik toko ingin pergi, mereka hanya perlu menutup pintunya, dan orang yang berdedikasi secara alami akan mengunci tokonya. Saat ini, matahari baru saja berbelok ke barat. Pasangan itu berjalan menyusuri sungai di kota, dan perlahan-lahan sampai di hutan Willow. Tempat ini sangat terpencil dan merupakan tempat yang baik untuk menenangkan diri, dan melepaskan diri dari panasnya matahari. Bagaimanapun, Lin Cuxue adalah wanita yang lembut dan dia tidak bisa berjalan lagi. Suamiku, bolehkah aku istirahat sebentar? Bisnis pameran kuil sedang booming hari ini, dan Lin Cuxue harus berdiri dan menyambut tamu sepanjang waktu, yang tentu saja sangat kecapean. Melihat istrinya sangat lelah, Li Yang ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan, tetapi dia melihat beberapa pria jangkung dan gemuk berjalan keluar dari hutan Willow. Orang-orang ini tampak galak dan menghalangi jalan. Bersambung ke bab selanjutnya.